Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan bisnis pada Store Converse yang kami lakukan pada observasi di Store Converse Summarecon Mall Bekasi. Kelompok 10, kelompok kami terdiri dari 1. Dewi Furwasi dari MN18A, yang kedua Tari Firdayanti dari MN18J, yang ketiga saya sendiri Nur Fauzia dari MN18J, dan yang terakhir adalah Firly Novia dari MN18J. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah bahan produksi. Berdasarkan hasil observasi pada Store Converse yang berada di Summarecon Mall Bekasi, kami tidak mendapati produk tersebut diproduksi pada store tersebut karena produk yang ada di store merupakan produk jadi yang telah dipasok oleh MAP tanpa proses produksi tambahan di store. Jadi, store hanya tinggal menjual dan mempromosikan baik pada media online maupun offline dan hanya melakukan proses penjualan yang berlangsung di store atau media online. Kemudian, untuk bahan utama pada produk yang dipasarkan Converse yaitu sepatu dengan bahan yang berasal dari kanvas yang sangat sederhana dan nyaman untuk digunakan sepanjang hari. Tiap model sepatu Converse memiliki ciri-ciri sendiri yaitu motif lencana bintang dan sol karet All Star yang memberikan kesan sederhana akan tetapi banyak diminati oleh berbagai kalangan. Slide selanjutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan yang kami bahas di sini adalah bukan perlengkapan produksi, namun perlengkapan yang ada di dalam store. Untuk itu, kita harus mempersiapkan dan menyusun sedemikian rupa dengan memperhatikan keindahan agar menarik minat konsumen untuk membeli produk-produk yang kita jual. Bagian ini juga berpengaruh terhadap proses pemasaran. Sebagai pengusaha, kita tentu butuh attention atau perhatian dari customer. Maka dari itu, kita menyediakan yang namanya window display. Window display ini biasanya ada di posisi paling depan toko karena ini bertujuan untuk menarik konsumen apabila melewati toko tersebut dan di dalamnya sudah disediakan barang-barang yang akan kami jual. Misalkan di outlet Converse ini kita menyediakan berbagai macam sepatu dengan berbagai model dan disimpan di depan banget toko. Beberapa perlengkapan yang ada di Store Converse Summarecon Bekasi, yang pertama ada meja, kursi, lemari, filing kabinet, etalase, pena, rak sepatu dengan berbagai model, lampu, komputer atau tab, manekin, kaca, dan masih banyak hal-hal kecil lainnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwasi dari kelas MN18A. Selanjutnya yaitu mengenai produksi. Berdasarkan dari hasil observasi, pada Store Converse yang berada di Summarecon Mall Bekasi, tidak terdapat proses produksi, akan tetapi hanya penjualannya saja. Dan tidak hanya pada store yang berada di Summarecon Mall Bekasi saja, akan tetapi pada store yang lainnya juga tidak terdapat proses produksi. Untuk produk yang dijual pada store ini dipasok oleh MAP atau Mitra Adi Perkasa, karena produk Converse merupakan produk internasional dengan kualitas yang sangat baik, dan MAP merupakan distributor produk internasional, maka produk yang masuk store dikelola oleh MAP dengan berbagai jenis mulai dari tas, topi, jaket, dan pakaian lainnya, sepatu beserta aksesorisnya. Namun pada dasarnya, langkah pembuatan sepatu terbagi menjadi 12, yaitu diantaranya 1. Cutting, proses pemotongan bahan baku sebelum dirakit menjadi bahan upper sepatu. Yang kedua adalah sewing, proses penjahitan bahan baku yang telah di-cutting menjadi upper sepatu. Yang ketiga adalah production atau outsole production, proses pembuatan bagian bawah sepatu, bagian yang kontak dengan tanah. Yang keempat, insole production, proses pembuatan bagian bawah sepatu. Yang kelima, stock fitting, proses penggabungan bagian midsole and outsole sepatu. Yang keenam, assembly, proses bagian-bagian sepatu dirakit menjadi satu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan produksi dari sepatu. Pada umumnya bahan sepatu itu ada yang dinamakan dengan les.
yaitu perakitan bagian upper dan bottom yang sudah sepasang dan memiliki size. Yang kedua ada penyatuan upper dan midsole. Bagian ini akan digabungkan dengan mesin menggunakan cara pengeleman dan juga press. Yang ketiga ada treatment upper dan bottom. Proses pembukaan pori-pori pada permukaan dari bottom dengan cara disinari oleh sinar ultraviolet. Yang keempat ada press. Press ini adalah proses penyatuan bagian upper dan bottom yang menggunakan mesin press. Yang kelima ada pendinginan. Proses ini bertujuan untuk menghentikan perubahan pada bentuk material sepatu itu sendiri. Yang terakhir adalah finishing, yaitu proses akhir dari pembuatan sepatu, yaitu pengecekan kualitas, dan apabila oke, maka selanjutnya akan dikemas dengan dus-dus sepatu lainnya. Jadi itu beberapa proses dalam pembuatan sepatu yang pada umumnya, karena kami tidak observasi langsung ke tempat pembuatan sepatu Converse, kami hanya mengetahui proses umumnya saja pada pembuatan sepatu. Selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan yang digunakan pada store Converse sama umumnya dengan store atau toko lainnya, cukup simpel, dengan hanya menyediakan kardus atau karton untuk menjaga dan melindunginya dari debu atau kotoran lainnya. Namun pada saat ini keberadaan kardus sangat penting sekali, terutama untuk konsumen yang memiliki hobi mengoleksi kardus. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memilih dan menyiapkan kardus dengan baik. Bahan dan kardus sepatu sangat banyak sekali, misalnya corrugated carton box bagian bahan yang memiliki gelombang. Ada juga kardus sepatu tidak mengalami di-cut dalam proses pembuatannya sehingga dapat ditekuk dan dibentuk dengan kelebihan lebih kuat dan bagus. Dan untuk finishing dalam proses pengemasan yaitu disediakan handbag atau kresek agar mudah dibawa ketika jalan-jalan atau hanya untuk berkeliling mall. Selanjutnya yaitu promosi dan penjualan. Promosi yang dilakukan oleh store Converse ini mulai dari pengadaan diskon yang beragam pada store. Salah satunya yaitu jumlah diskon yang beragam dan ketentuan diskon yang telah ditetapkan store, yaitu ada diskon yang hanya berlaku pada hari libur dan libur nasional saja, tetapi dengan syarat minimal pembelian 2 produk. Ada juga diskon tanpa minimal pembelian, yaitu dengan label diskon yang tertera pada masing-masing item. Tidak hanya pada diskon saja, store juga melakukan promosi dengan cara periklanan yang dilakukan pada indoor mall seperti media yang dipasang pada eskalator ataupun lift. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Firly. Lalu ada promosi dan penjualan. Store Converse melakukan penjualan secara langsung pada store yang berada di Sumarekon Mall Bekasi. Penjualan yang dilakukan Converse tidak hanya secara langsung saja, melainkan penjualan online, yaitu pada halaman web resmi Converse, grup WhatsApp yang telah disediakan oleh pelanggan setia Converse. Karena Converse di bawah pengelola MAP, maka Converse pun penjualannya dilakukan pada halaman web MAP juga, yaitu MAP email atau mapclub.com, dan tidak hanya pada halaman web map saja, tetapi melalui Planet Sport, Asia, Zalora, Lazada, Blibli.com, dan Lotte. Lalu di keuangan outlet Converse menggunakan sistem keuangan yang telah terprogram agar dapat memudahkan penghitungan laporan keuangan pada store Converse tersebut, mulai dari pencatatan penjualan pada store, pencatatan pembelian, dan biaya-biaya lainnya. Untuk metode pembayaran pada saat transaksi di store Converse Sumarekon Mall Bekasi dapat melakukan pembayaran dengan uang tunai atau cash, bisa juga menggunakan debit untuk pembayaran transaksi yang dilakukan. Lalu ada bisnis model kanvas Converse di Sumarekon Bekasi, yaitu adanya key partner, mitra utama, yaitu adanya vendor, pemasok bahan-bahan sepatu, jasa pengiriman, kolaborasi dengan atlet, artis, dan berbagai brand. Lalu memiliki banyak komunitas pecinta sepatu Converse. Lalu ada media sosial, yaitu di website, Facebook, dan Instagram. Key activities, aktivitas utamanya membuat desain dengan ciri khas sepatu Converse, mencari dan pembelian bahan baku yang terbaik, melakukan quality control, promosi di media sosial, menjual online maupun offline, mencatat seluruh transaksi yang berlangsung. Lalu ada
value proposition, yaitu proposisi nilai. Sepatu yang berkualitas, merek sepatu populer dengan konsep yang klasik, salah satu merek sepatu tertua dan ternama yang banyak dikenal oleh anak muda. Lalu mempunyai desain yang unik dan khas, memiliki atribut sepatu yang unik, terletak di pusat kota besar yang ada di Indonesia. Lalu customer relationship, yaitu kemitraan pelanggan, mengadakan promosi akan tetapi hanya berlaku berbagai di gerai-gerai saja. Lalu ada harga yang sesuai dengan produk berkualitas, lalu melakukan periklanan melalui indoor di mall, tepatnya media yang dipasang melalui eskalator atau tangga berjalan dan lift. Lalu ada customer segmen pelanggan. Segmen pelanggan itu di remaja, dewasa, anak sekolah, dan mahasiswa. Lalu ada key resource, yaitu sumber daya utamanya di finansial, gedung dan fasilitas, ahli teknologi, ahli bisnis, dan staff administration. Lalu ada channels atau salurannya. Dia melalui langsung di toko, penjualan online, berkolaborasi di wilayah strategis, gerai yang terbesar di kota-kota besar yang ada di Indonesia, menggunakan sosial media, menggunakan kredit card atau debit. Itu ada cost struktur biayanya, gaji pegawai, biaya bahan baku, biaya overhead, variabel, biaya fixed overhead, biaya tak terduga, dan economics of scale. Lalu ada revenue stream, yaitu arus pendapatannya. Menyediakan produk original, pendapatan terbesar yaitu dari hasil penjualan online ke seluruh dunia. Membuka toko offline di berbagai mall besar, lalu membuat strategi promosi untuk meningkatkan penjualan, dan menyediakan produk pendamping sehingga bisa mendapatkan penghasilan dengan maksimal. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.